Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Mortal Kombat 2021. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Fatality for Kung Lao. Di awal scene, kita akan diperlihatkan keluarga dari seorang ninja terbaik dunia yang bernama Hanzo Hasashi pada tahun 1617. Di sana, istri Hanzo meminta Hanzo untuk mengambilkan air di sebuah sumur yang akan digunakan untuk menyiram tanaman. Tidak selang berapa lama, terdengar ada suara bayi yang sedang menangis. Lalu anak dari keluarga tersebut meminta izin pada ayahnya untuk melihat adiknya. Hanzo pun mengizinkannya. Saat Hanzo sedang menuju ke sumur untuk mengambil air, istrinya pun masuk ke dalam rumah untuk melihat bayinya yang sedang menangis. Di sana, tiba-tiba udara menjadi terasa mulai dingin. Tidak selang berapa lama, istri dan anak Hanzo dikejutkan dengan suara pertarungan yang ada di luar rumah. Karena dirasa ada bahaya, istri Hanzo lalu menyembunyikan bayinya di sebuah tempat rahasia. Lalu muncullah seorang pria dengan membawa pedang yang sedang mencari Hanzo. Saat pria tersebut bertanya pada istri dan anak Hanzo, mereka berdua tidak mau menjawabnya. Lalu terlihat di sini pria tersebut mengeluarkan es dari tangannya. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Hanzo yang sedang menimba air. Di sana Hanzo mendengar teriakan dari istrinya. Hanzo pun lantas berlari menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hanzo sangat terkejut karena melihat istri dan anaknya tewas membeku di depan rumahnya. Di sana, ia terlihat sangat sedih bercampur marah. Tidak selang berapa lama, datanglah beberapa orang yang ingin menyerang Hanzo. Akhirnya, pertarungan seru pun terjadi. Dan tidak butuh waktu lama, Hanzo menghabisi mereka semua. Setelah Hanzo menghabisi semua orang yang menyerangnya, ia pun akhirnya tahu bahwa orang yang telah membunuh keluarganya adalah Bi-Han. Hanzo pun akhirnya menemukan Bi-Han yang sedang duduk bersila di sebuah batu. Saat Hanzo mendekatinya, Bi-Han mengatakan bahwa ia sangat ingin menghabisi seluruh garis keturunan dari Hanzo. Di sana Bi-Han pun mengatakan bahwa ia sudah menghabisi semua klan Shirai Ryu yang merupakan klan dari Hanzo. Hanzo yang sudah hilang kesabaran langsung menyerang Bi-Han dengan senjatanya dan sempat melukai pipi dari Bi-Han. Lalu pertarungan pun tak terelakkan. Saat bertarung, Bi-Han berhasil menusuk perut Hanzo dengan senjata Hanzo sendiri. Namun di sana Hanzo masih bisa melawan dan mampu melukai perut Bi-Han. Di sini Bi-Han akhirnya mampu mengalahkan Hanzo dengan cara menusukkan pisau ke pundak Hanzo. Sebelum Hanzo tak sadarkan diri, ia berkata pada Bi-Han, "Jangan lupakan wajahku ini." Lalu Hanzo pun terkapar dan Bi-Han mengatakan, "Ini untuk Lin Kuei." Singkat cerita, petir menyambar dan dari petir tersebut muncullah Dewa Raiden. Ia mengambil pisau milik Hanzo, lalu membawa anak bayi dari Hanzo bersamanya, dan film Mortal Kombat pun baru dimulai. Shin pun berpindah ke masa sekarang. Di sana terlihat seorang pemuda bernama Cole yang merupakan seorang petarung sedang bersiap untuk melakukan pertarungannya. Saat ia bertarung di ring, ia pun mengalami kekalahan. Lalu Shin pun beralih ke sebuah dunia bernama Outworld. Di sana terlihat Bi-Han berjalan menghadap pimpinannya yaitu Shang-Tsung. Di sana Shang-Tsung mengatakan bahwa mereka akan kalah dalam turnamen. Dikarenakan ada ramalan yang mengatakan bahwa Earthrealm akan menang jika keturunan Hanzo membentuk sebuah pasukan pejuang. Bi-Han sempat mengatakan bahwa ia telah membunuh semua keturunan Hanzo. Tapi di sini Shang-Tsung karena takut kalah dalam turnamen, ia akan menggunakan cara curang, yaitu dengan membunuh para calon pejuang sebelum turnamen diselenggarakan. Ia pun lantas menyuruh Bi-Han untuk membunuh semua calon pejuang Earthrealm. Dan sebelum Bi-Han pergi, ia mengatakan bahwa namanya bukan lagi Bi-Han, namun sekarang telah berubah menjadi Sub-Zero. Di ruang ganti, setelah Cole bertarung, Cole dan anaknya didatangi oleh seorang bernama Jax. Di sana, Jax bertanya dari mana Cole mendapatkan tato logo naga yang ada di dadanya. Di sana, anak dari Cole menjawab bahwa logo itu telah ada sejak Cole dilahirkan. Bisa dibilang itu adalah tanda lahir. Lalu Cole dan anaknya pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat Cole dan anaknya sedang makan malam di sebuah teras warung, istri Cole datang dan mengajak Cole ke dalam warung untuk memesan makanan. Di sana juga kita bisa lihat ternyata Jax masih terus mengawasi Cole dan keluarganya. Tiba-tiba salju turun. Anak Cole yang masih ada di teras warung merasa ada yang aneh. Tiba-tiba meja yang ditempati anak Cole duduk perlahan mulai membeku. Lalu muncullah Sub-Zero di sana.
mengendalikan es yang ada di sana dan mulai menyerang semua orang. Lalu datanglah Jax dengan mobilnya, menyuruh Cole dan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Di dalam mobil, Cole bertanya pada Jax apa yang sebenarnya terjadi. Jax pun menjawab bahwa apapun itu, ia mengincar orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya, sembari memperlihatkan tanda naga yang juga Jax miliki. Di sana, Jax menjelaskan bahwa itu bukanlah tanda lahir, tapi tanda menunjukkan bahwa ia adalah orang yang dipilih untuk menjadi petarung. Saat mereka sampai di sebuah gang, ternyata Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Jax pun lalu menyuruh Cole untuk membawa mobil dan membawa keluarganya ke tempat yang aman. Tak lupa, Jax memberitahu Cole agar ia segera pergi menemui Sonya Blade, sedangkan Jax turun melawan Sub-Zero. Dan Cole pun pergi. Di sana, Jax melihat Sub-Zero masuk ke dalam sebuah gedung. Dengan bersenjatakan tembakan, Jax pun lalu mengikutinya. Di dalam gedung terjadilah pertarungan yang sangat seru. Namun di sini Sub-Zero mampu mengalahkan Jax dengan cara membuat kedua tangan Jax membeku lalu menghancurkannya. Dan Jax pun dijatuhkan di atas gedung. Di sisi lain, Cole dan keluarganya telah sampai di sebuah rumah dan mengamankan keluarganya di sana. Cole pun lalu berpamitan pada keluarganya untuk pergi, agar keluarganya tidak diserang juga dengan Sub-Zero. Lalu Cole pun pergi mencari Sonya Blade. Di Outworld, Shang Tsung menyuruh anak buahnya yang bernama Milena untuk mengirimkan monster bunglon yang bernama Saisot untuk membantu Sub-Zero membunuh para petarung Ertlem. Di sisi lain, Cole sudah berhasil menemukan tempat di mana Sonya Blade berada. Saat Cole mencari di mana Sonya, tiba-tiba dari belakang ia diserang oleh Sonya yang mengira Cole adalah penyusup. Di sana Cole mengatakan bahwa ia diutus oleh Jax untuk mencari Sonya Blade. Sonya pun bertanya mana tandanya. Cole pun lalu memperlihatkan tato naga yang ada di dadanya. Sonya pun lantas membawa Cole masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Cole melihat foto-foto Sonya dan Jax dan akhirnya tahu bahwa Sonya dan Jax adalah militer pasukan khusus. Di sana, Sonya mengatakan bahwa Jax bisa mendapatkan tanda naga itu dari seorang musuh di medan perang yang berhasil dikalahkan oleh Jax. Jadi, saat Jax membunuh orang yang memiliki tanda naga itu, maka tanda tersebut langsung pindah ke tubuh Jax. Sonya pun menjelaskan hasil risetnya, bahwa siapa saja yang memiliki tanda naga tersebut, itu berarti ia terpilih menjadi petarung untuk mewakili bumi, dalam sebuah pertarungan yang bernama Mortal Kombat. Tiba-tiba, Cole mendapatkan sekilas penglihatan seorang ninja yang sedang berada dalam neraka. Di rumah Sonya, ternyata ada seorang pria yang sedang diikat di kursi. Ia bernama Kano. Kano ini juga mempunyai sebuah tanda naga, dikarenakan berhasil membunuh seseorang yang memiliki tanda tersebut. Kano ini adalah seorang penjahat, pembunuh bayaran, pengedar narkoba, dan lain-lain. Lalu Cole bertanya pada Sonya, di mana tanda yang dimiliki Sonya? Sonya menjawab bahwa ia tidak memiliki tanda tersebut. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan terlihat ada monster bunglon yang tidak terlihat mata menyerang. Di sini, Cole dan Sonya cukup kesulitan dikarenakan monster tersebut tidak terlihat. Sonya berhasil menembak monster tersebut saat monster tersebut menyerang Kano. Monster tersebut selain bisa tak terlihat, air liurnya jika terkena baja, maka baja tersebut bisa lumer. Kano yang melihat tetesan baja yang lumer dari langit-langit lantas menggunakannya untuk membuka borgolnya. Saat Kano telah terlepas, ia menggunakan suar untuk ditempelkan ke tubuh monster tersebut agar bisa terlihat. Lalu mereka bertiga pun secara bergantian menghajar monster tersebut. Singkat cerita, Kano berhasil mencabut jantung dari monster tersebut hingga monster tersebut akhirnya mati. Kano wins. Setelah kejadian tersebut, Kano berkata bahwa ia akan pergi dari tempat tersebut. Ia pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu di mana kuil Raiden berada. Untuk informasi, kuil Raiden adalah tempat di mana para petarung bumi berlatih. Saat Sonya meminta Kano menunjukkan di mana lokasi kuil Raiden, Kano menolak memberitahu dan tetap ingin pergi. Saat Kano sedang berjalan keluar, Sonya menawarkan sejumlah uang agar Kano mau membawa mereka ke kuil Raiden. Saat Kano meminta $3 juta, Sonya pun menyetujuinya. Lalu mereka pun berangkat menuju kuil Raiden menggunakan pesawat milik teman dari Kano. Saat Cole tertidur di dalam pesawat, ia kembali bermimpi melihat seorang ninja yang sedang berada di neraka. Seketika Cole pun terbangun. Dirasa sudah berada di sekitar kuil Raiden, mereka bertiga pun lalu melompat dari pesawat menggunakan parasut. Sesampainya di permukaan tanah, Sonya dan Cole mengikuti Kano yang sebenarnya tidak tahu di mana tepatnya kuil Raiden tersebut berada. Sonya yang mulai curiga dengan Kano pun lantas mengambil kompas milik Kano. Di sana, Kano yang tersinggung menghina Sonya yang tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Dengan sangat marah, Sonya pun lantas menghajar Kano dan lagi-lagi di sini Kano pun kalah. Namun, walau sudah kalah, ia tetap saja ngoceh di sepanjang perjalanan. Tidak selang berapa lama, terlihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang menuju ke arah mereka bertiga. Setelah dekat, Kano tiba-tiba mencabut pisaunya dan hendak menyerang orang tersebut. Namun dari tangan orang tersebut keluar api yang langsung menyerang Kano. Alhasil Kano pun terlempar. Di sana, orang asing tersebut mengatakan bahwa ia bukanlah musuh dan memperkenalkan diri sebagai Liu Kang yang berasal dari Ordo Shaolin Cahaya.
Setelah itu, Liu Kang mengajak mereka bertiga menuju ke kuil Raiden. Liu Kang pun mengajak mereka semua masuk ke dalam kuil. Di sana, Liu Kang mengatakan bahwa mereka harus mulai berlatih agar mampu mengalahkan pejuang dari Outworld. Karena jika nanti mereka kalah, maka semua orang yang disayangi akan dibinasakan oleh kaum Outworld dengan sangat keji. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut ada Jax yang sedang dirawat oleh beberapa orang. Lalu Liu Kang mengajak mereka menuju ke ruangan Dewa Raiden. Di sana, Raiden merasa kecewa, dikarenakan para pejuang bumi yang Liu Kang bawa masih belum mendapatkan kekuatannya. Raiden pun berkata bahwa Outworld sudah berhasil mengalahkan petarung bumi 9 kali berturut-turut. Itu artinya jika pejuang bumi kalah lagi saat ini, maka bumi secara mutlak akan sepenuhnya dikuasai oleh seluruh bangsa Outworld. Itu berarti Shang akan memperbudak seluruh warga bumi tanpa terkecuali. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Sub-Zero datang. Di sana Sub-Zero langsung berhadapan dengan Liu Kang. Mereka pun lantas bertarung dengan sangat seru. Saat Liu Kang sudah hampir dikalahkan, tiba-tiba ada topi yang terbang dan menyerang Sub-Zero. Dan itu ternyata adalah topi dari Kung Lao, saudara dari Liu Kang. Lalu Shang dan Mileena pun datang, dan akhirnya mereka pun berhadapan untuk bertarung. Namun tidak selang berapa lama, Dewa Raiden pun datang dan menghentikan Shang. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Shang untuk menyerang para pejuang bumi yang belum siap tersebut. Namun saat Shang menyuruh Sub-Zero dan Mileena untuk menyerang, Raiden dengan kekuatannya membuat dinding dari petir yang tidak akan bisa ditembus oleh Shang dan anak buahnya. Lalu mereka pun pergi. Setelah Shang dan anak buahnya pergi, Liu Kang mengajak semua petarung bumi untuk berlatih. Di sana, Liu Kang menjelaskan bahwa mereka harus berlatih sampai mampu mengeluarkan Arcana. Arcana adalah kekuatan super yang berasal dari tanda naga yang ada dalam diri mereka. Liu Kang juga mengatakan bahwa jika mereka tidak mampu mengeluarkan Arcana mereka, maka mengalahkan Outworld sudah dapat dipastikan itu tidak mungkin. Saat mereka sudah siap untuk berlatih, Sonya yang ingin ikut juga dicegah oleh Kung Lao. Kung Lao mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki tanda tidak akan bisa mengeluarkan Arcana. Lalu Sonya pun dengan kecewa pergi menuju kamar Jax. Di kamar Jax ternyata tangan Jax telah diganti dengan besi. Oke, kita kembali ke arena pelatihan. Di sana Cole berhadapan dengan Kung Lao. Kung Lao sempat dijatuhkan oleh Cole. Namun saat Kung Lao menggunakan senjata topinya, Cole pun akhirnya kalah dengan luka di tangannya. Lalu pertarungan berikutnya Kano berhadapan dengan Liu Kang yang sudah pasti dimenangkan oleh Liu Kang dengan sangat mudah. Setelah latihan tersebut, Liu Kang membawa Cole menuju ruangan pengobatan dan mengobati luka Cole. Di sana, Cole bertanya bagaimana caranya agar bisa mengeluarkan Arcananya. Di sana, Liu Kang mengatakan bahwa Arcana hanya bisa keluar jika ia mampu bersatu dengan jiwanya sendiri. Setelah Cole diobati, Cole kembali berlatih melawan Kung Lao. Alhasil Cole tetap kalah. Beralih ke ruangan makan, semua para petarung bumi dan juga Sonya terlihat sedang menikmati makan malamnya. Saat mereka semua sedang menikmati makanannya, Kano mulai menghina beberapa orang yang ada di sana. Saat Kung Lao mulai tersinggung, akhirnya Kung Lao membalas hinaan Kano tersebut dengan mengatakan bahwa Kano itu adalah orang yang lemah. Liu Kang pun ikut menghina Kano dengan mengatakan Kano seperti kelinci yang tidak berguna. Semua orang menertawakan Kano. Kano yang kesal lalu berdiri dan mulai menghina Kung Lao dan Liu Kang. Kung Lao dan Liu Kang juga berdiri lalu menghina balik Kano. Kano yang sangat marah, tiba-tiba dari bola matanya keluar laser yang menembak ke arah Kung Lao. Lalu dengan sigap, Kung Lao menangkis menggunakan topinya, dan akhirnya Kano pun mendapatkan Arcananya. Singkat cerita, Cole sedang duduk di sebuah ruangan. Ia sedang memandangi foto dari keluarganya. Sonya datang dan memberikan motivasi pada Cole. Namun tiba-tiba Raiden datang dan mengatakan bahwa Cole telah gagal menemukan Arcananya. Lalu Cole bertanya dari mana asal lambang naga di tubuhnya. Di sana Raiden menjawab bahwa itu ada karena garis keturunan. Cole adalah keturunan dari ninja terbaik yang pernah ada di bumi, yaitu Hanzo Hasashi. Di sana, Raiden juga mengatakan bahwa Hanzo mati karena dibunuh oleh Sub-Zero, dan kini Hanzo sedang berada di neraka. Ia sedang menyiapkan diri untuk membalas dendam. Raiden sempat menyelamatkan salah satu anak dari Hanzo bertujuan agar kelak ada salah satu keturunan Hanzo yang mampu menjadi pejuang bumi. Namun di sana Raiden merasa kecewa dan menyuruh Cole untuk pulang saja. Cole pun akhirnya pulang dengan portal dari Raiden. Di Outworld terlihat Shang sedang mengumpulkan pasukannya, yaitu Nitara, Cabal, Jenderal Reiko, Mileena, dan juga Sub-Zero. Shang menyuruh semua pasukannya untuk menyerang para petarung bumi saat ini juga. Namun ia memiliki kendala, yaitu tidak bisa menembus perisai yang dibuat oleh Raiden. Lalu Cabal berkata bahwa mereka bisa saja menembus perisai dari Raiden dengan memanfaatkan Kano yang merupakan teman dari Cabal. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada suara dari belakang mereka. Dan itu ternyata adalah Pangeran Goro. Goro adalah salah satu dari kaum Shokan yang berpihak pada Outworld. Di kuil Raiden terlihat Kano didatangi Cabal. Di sana Cabal memberikan tawaran yang menggiurkan pada Kano.
jika Kano mau berpihak pada Outworld. Kano pun tanpa berpikir panjang menerimanya. Lalu Kano pun mematahkan tongkat Raiden dengan laser di matanya. Alhasil perisai pelindung Raiden pun akhirnya terbuka, dan Sang Sung beserta pasukannya pun akhirnya bisa masuk ke dalam kuil dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Di tempat lain, Cole yang sedang berkumpul dengan keluarganya dikagetkan dengan suara yang berasal dari gudang. Cole pun lalu menuju gudang untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba muncullah Goro dari dalam gudang tersebut, lalu menghajar Cole. Pertarungan Goro melawan Cole pun dimulai. Di sini Cole melawan Goro, sedangkan di kuil Raiden, Jenderal Reiko melawan Jax, Liu Kang melawan Kebal, Mileena melawan Sonya. Saat Sonya sudah terjatuh dan Mileena hampir membunuhnya, Mileena mengurungkan niatnya, dikarenakan Sonya tidak memiliki tanda naga tersebut. Mileena pun akhirnya pergi. Kano pun lantas melempar Sonya ke tepi jurang. Dan Kung Lao pun datang lalu melawan Kitara. Namun tidak butuh waktu lama, Kitara pun berhasil dikalahkan Kung Lao dengan cara membelah tubuh Kitara menggunakan topinya. Di rumah Cole sudah mulai kehabisan tenaga melawan Goro. Namun saat Goro hampir mematahkan tubuh Cole, istri Cole lalu mengambil kapak dan mengapak punggung Goro. Goro yang marah langsung mengejar istri dan anak Cole. Anak dan istri Cole masuk ke dalam mobil, lalu menggunakan mobil tersebut untuk menabrak Goro. Namun hal itu sia-sia, Goro yang sangat kuat lalu menarik istri Cole dan hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba Cole mendapatkan arkananya dan langsung menyerang Goro. Dan pertarungan Goro melawan Cole kembali dimulai. Singkat cerita, Cole berhasil mengalahkan Goro dengan memotong tangan, membelah perut dan menusuk mata Goro. Lalu Goro pun tewas. Kita kembali ke kuil Raiden. Di sana terlihat Jax berusaha mengangkat batu yang menindih Sonya. Namun ia sangat kesulitan. Namun saat Jax berkonsentrasi dan mengangkatnya lagi, tiba-tiba arkananya menyala, lalu mengubah lengan Jax menjadi lebih keren dan kuat. Alhasil, Jax pun mampu menyelamatkan Sonya. Tidak selang berapa lama, Raiden muncul dan berhadapan dengan Sang Sung. Raiden pun memanggil kembali Cole ke kuilnya. Di sana, Raiden mengucapkan terima kasih pada Sang Sung karena tanpa sengaja telah membantu para petarung Raiden untuk menemukan arkananya. Lalu, Raiden pun menggunakan portalnya untuk memindahkan petarungnya ke tempat lain. Namun sayang, Cole diserang Sub-Zero sehingga tidak berhasil ikut. Saat Sub-Zero mulai menyerang Cole, tiba-tiba Kung Lao hendak menyerang Sub-Zero, namun dihalangi oleh Sang Sung. Alhasil, Kung Lao pun dihisap jiwanya dan akhirnya tewas. Liu Kang yang hendak menyerang Sang Sung pun ditahan oleh Cole, lalu dibawa Cole menuju portal Raiden. Di sini ternyata Raiden membawa semua petarungnya ke dunia Void, yaitu perbatasan antara dunia manusia dan dunia Raiden. Di sana, Sang Sung dan pasukannya tidak akan bisa menemukan mereka. Di sana terlihat Liu Kang sangat sedih karena Kung Lao telah tewas. Jax pun bertanya pada Raiden mengapa ia tidak membantu Kung Lao. Raiden pun menjawab bahwa para dewa dilarang ikut campur dalam pertarungan antar dunia. Raiden mengatakan bahwa tugasnya sebagai dewa adalah melindungi Earthrealm, tapi tidak untuk melindungi para manusia dan petarung yang hidup di bumi. Raiden lalu memberikan shuriken milik nenek moyang Cole kepada Cole. Ini bertujuan agar roh nenek moyang Cole bisa ikut bertarung bersamanya. Lalu, Cole menyarankan sebuah strategi, yaitu menghadapi pasukan Sang Sung 1 lawan 1 di tempat yang berbeda, dengan bantuan portal Raiden. Strateginya yaitu Jax melawan Jenderal Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang dan Cole akan melawan Mileena dan Kebal, dan Sub-Zero akan dilawan di akhir secara bersama-sama. Lalu pertarungan pun dimulai. Di sini Jax bertarung melawan Jenderal Reiko dan berhasil membunuhnya dengan cara memecahkan kepala Jenderal Reiko menggunakan tangan besinya. Lalu kita akan melihat Sonya melawan Kano. Di sana Sonya berhasil menang dengan cara menusuk mata lasernya Kano menggunakan boneka kurcaci yang ada di tamannya. Alhasil Sonya pun akhirnya mendapatkan lambang naga di lengannya. Kita langsung beralih ke pertarungan Liu Kang melawan Kebal. Liu Kang dengan tendangan 1000 bayangannya berhasil memasukkan Kebal ke sebuah lumpur, lalu menyerang Kebal dengan naga api yang keluar dari tangannya, dan Kebal pun tewas. Kini sisa Cole yang masih bertarung dengan Mileena. Cole yang kewalahan akhirnya dibantu oleh Sonya dengan menggunakan tembakan laser yang keluar dari tangannya. Alhasil Mileena pun akhirnya tewas. Kita kembali ke rumah Cole. Di sana terlihat istri dan anak Cole sedang berkemas untuk pergi. Namun tiba-tiba Sub-Zero muncul lalu menyandra istri dan anak Cole. Di tempat Cole berada, Sub-Zero datang lalu menunjukkan gelang milik anak Cole dan pergi menggunakan portal asap hitam. Cole yang marah pun lalu ikut masuk ke portal tersebut dan mengejar Sub-Zero.
Sampailah Cole di sebuah arena pertarungan yang telah membeku, dan di sana ia langsung bertarung melawan Sub-Zero. Saat Sub-Zero hendak membunuh Cole dengan pisau milik Hanzo, tiba-tiba Sub-Zero diserang dari belakang oleh seseorang menggunakan pisau bertali. Dan itu ternyata adalah Hanzo yang telah keluar dari neraka. Di sana Hanzo memperkenalkan nama barunya yaitu Scorpion dan membuka topengnya lalu berkata, "Ingat wajah ini?" Lalu pertarungan antara Sub-Zero melawan Scorpion dan Cole pun dimulai kembali. Di tengah pertarungan tersebut, Cole berhasil menusuk dada Sub-Zero. Sub-Zero pun akhirnya tersungkur jatuh. Singkat cerita, dengan kekuatan api dari Scorpion, Sub-Zero pun akhirnya hangus terbakar dan akhirnya tewas. Setelah Sub-Zero tewas, Scorpion lalu mengucapkan salam perpisahan pada Cole, lalu pergi menghilang. Tidak selang berapa lama, Raiden dan para petarungnya pun datang. Di sana, Raiden berkata bahwa ia sangat terkesan dengan kemampuan Cole. Lalu tiba-tiba, Shang datang. Shang berkata bahwa suatu hari nanti, ia akan datang kembali dengan membawa tentara yang lebih banyak lagi. Lalu Raiden pun menggunakan portalnya, mengirim kembali Shang ke Outworld. Di sana, Raiden mengatakan pada para petarungnya, agar mereka semua mulai mencari para petarung bumi lainnya, dan mengumpulkannya. Karena pertarungan Mortal Kombat belum selesai. Di scene akhir, terlihat Cole bertemu dengan promotornya dahulu. Promotor tersebut menawari Cole sebuah pertarungan besok malam. Namun di sini Cole menolak dan mengatakan bahwa ia akan menuju ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan film pun akhirnya tamat.